Ini adalah Toyota Land Cruiser FJ40, di mana Toyota Land Cruiser FJ40 ini adalah generasi keberapa, John? Ke-1, John. Jadi kalau ibaratnya ini adalah cikal bakalnya FJ40 di Indonesia dan di seluruh dunia. I used to dream we were running toward a spark of something glorious, chasing a hope. Doubts and shadows keep us reaching for a victory, Say push through the coldest of nights, destiny's just one fight away. Never back down, never lose my way. Oh, it's been a wild, wild race, right in the edge of a flame. Never back down, never lose my way. Don't you give in, no, 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 I won't give in, no, no, no. Let me chase it, Don't you give in, no, 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 I won't give in, no, no, no. Let me chase it, Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Apabila Anda seorang pria, ya jelas sih ya, biasanya kalau misalkan nonton channelnya Johnny itu biasanya 90% pria, Om. 10%-nya biasanya kalau nggak istrinya, pacarnya lagi ikutan nonton Johnny. Oke? Tenang aja, John. Kita nggak bahas LC, Ladies Companion. Yang mau kita bahas hari ini adalah Land Cruiser. Oke? Ini udah kita bahas. Yang itu masih on sale. Yang ini sudah laku ke Medan. Dan kebetulan beliau lagi sakit, John, yang punya John. Nah, kita doain semoga si Om cepat sembuh. Balik lagi sehat, bisa ngelihat LC yang sudah ditunggu-tunggu dari 6 bulan yang lalu, Om. Menikmati ya. Ya, jadi semoga si Om sehat di Sumatera, ya kan? Biar bisa kembali sehat lagi, fit lagi, oke? Amin. Kita punya Land Cruiser terbaru 200 dengan warna dan juga spek yang ibaratnya tuh kalau kita ngomong spek gini nih kayak apa namanya, Om? Dubes spek. Duta besar, oke? Sebelum kita mulai, biarkan mobilnya mundur dulu. Yuk, let's go. Mulai Om Dimas dengan gayanya dia. Nah, teman-teman lihat ya, ini lampunya kenapa nggak gue ganti putih, John? Karena memang gue ngincernya itu dibikin oldies, Om. Dubai spek, Dubes spek, Om. Jadi kalau misalkan mobil untuk spek duta besar, itu biasanya nggak boleh dimodifikasi. Dan biasanya mereka itu mempunyai kelebihan boleh membawa mobil ke negara mereka bertugas, Om. Katakanlah gue orang Indonesia, ya kan? Gue orang Eropa, gue pengen beli mobil. Gue boleh bawa mobil dari Jepang bebas, Om. Karena lu adalah seorang duta besar. Maka dari itu kalau kita masuk ke parkiran hotel-hotel bintang 5 kayak sejenis Shangri-La, Hotel Mulia gitu, kita sering banget ngelihat mobil-mobil seperti ini yang plat nomornya tuh CD. Ya kan, celana dalam alias korps diplomatik ya. Nggak boleh ngomong celana dalam, John. Celana dalam itu kalau misalkan, mah CD aku mana gitu, ya kan? Oke, jadi kalau kita bicara tentang LC karaoke, kita pasti dimarahin bini kan. Jadi lebih baik kita ngomongin Land Cruiser aja. Ya, kebetulan sayangnya di sini lagi nggak ada Land Cruiser 80 sama FJ40. Kalau ada, kayaknya lengkap, Om ya. FJ40, 80, 100, 200, 100, 300, dan kebetulan mobil-mobil yang ada di sini, kondisinya gimana, Om? Bagus gak? Layak dikoleksi ya. Ya gini deh, Om, sebenarnya kalau kita bicara sebuah mobil Land Cruiser 200 warna begini, kilometer 70.000, gimana ya, Om ya? Hah? Gimana ya? Mobilnya jadul sih, Om, ya kan? Lampu aja masih ayam, ya nggak, John? Tapi, ya kan? Buat pecinta, penikmat, mobilnya sangat bikin horny, John. Horny, John. Gue udah ngomongnya udah vulgar, John. Horny. Kenapa? Ini kebetulan gue dapat velgnya dari salah satu teman kita juga. Ini velg OEM Tundra. Jadi kalau lu lihat, biasanya kalau pakai velg kaleng itu pakai bannya ring 17, Om. Sorry, diameter velgnya ring 17. Ini kebetulan kita dapat OEM Tundra yang yang diameternya 18. Masuk ke warna abu-abu tuh standing banget, John. Asli standing, lu lihat nih. Ini cuma satu kurangnya, Om. Kalau menurut gue pribadi, ini nanti kalau mau dicabut, ini dicabut jadinya blow on. Blow on style, Om. Bener-bener kayak Dubes spek. Biasanya kalau mobil duta besar itu mereka pakai velg kaleng, mobilnya tuh standar. Tapi rata-rata kalau misalkan untuk dubes-dubes yang udah top spek ya, misalkan dubes-dubes yang dari negara-negara yang cukup maju dan mereka termasuk orang penting, itu biasanya bulletproof, Om. Nah, LC kalau udah bulletproof itu semuanya dibikin lebih standar
diameter velg kecilnya tuh bener-bener maksimal kecilnya Om. Udah gitu badannya tuh tebel banget. Ya. Cuman kan kita buat apa pakai bulletproof, bener gak? Yang penting kita bikin mobil kita tuh lugu tampilannya, oke? Berbicara tentang sejarah Land Cruiser di Indonesia, Toyota sudah membuat atau memproduksi LC itu dari sejak tahun 60-an, kalau gua nggak salah inget ya, correct me if I'm wrong, 60-an atau tahun 70 awal, itu yang disebut dengan FJ40 kuda lumping. Nah, setelah itu baru ada lagi FJ40 biasa, yang kalau nggak salah itu tankinya ada di dalam pantat tuh Om. Kita pernah bikin yang kuda lumping ya? Kita pernah bikin, iya, yang kuda lumping, kita pernah bikin. Perasaan lo naik gini nih, kayak gue duduk gini nih, nggak bisa dibeli pakai duit. Tapi untuk menikmati duduk di sini, lu harus punya duitnya buat beli mobil ini, John. Singkat cerita, kita fast forward aja deh langsung ke Land Cruiser 80. 80 sendiri di Indonesia masuk pertama kali itu tahun 95 dengan versi varian kode manual dan juga Land Cruiser barn door alias pintu kupu-kupu non turbo, ya kan? Kita fast forward lagi, Land Cruiser 100 itu ada banyak varian dari 100 2000, 2001 sampai yang terakhir ini 2007. Nah, 2007 VNT ini sudah dijual ke Medan ya, kebetulan. Jadi kita nggak bahas lagi. Yang mau kita bahas hari ini tuh Land Cruiser 200 abu-abu yang ada di sebelah kiri gua. Just two hearts off track. Let the world fade. We dance in the spell of this midnight glance. Ini baru dapat dari salah satu teman kita juga yang dulu beli di Euro House di kilometer 50 ribuan. Ini balik lagi sekarang kilometer 70 ribu dengan kondisi yang masih kurang lebih sama. Lu nggak perlu macam-macam, lu nggak perlu ngapa-ngapain, udah plek. Karena kalau kita ngelihat di bagian font, BF Goodrich ATKO2 ini mempunyai font yang sangat proporsional. Kalau kita ngeliat BF Goodrich ATKO3 tuh fontnya gede banget, lebih baik lu balik deh John. Ntar dikira OKB, John. Oke. Land Cruiser ini tipe AX200 di mana tipe varian ini tidak memiliki sunroof, tidak memiliki AHC, Active Head Suspension. Sorry, ini semir bannya kurang satu sayang. Nah, oh ya, lagi makan gorengan ya. Bagi dong. Nah, terus kalau kita ngeliat bodinya nih Om. Ori kintil, John. Ini udah dipoles belum, Han? Hah? Baru datang tadi kemarin sore kan? Iya, nih lihat di sini Om. Tuh John. Ini bempernya aja masih ada tambelannya John. Oh, iya, orang yang sebelumnya ini orang ya lumayan berduit lah Om ya. Dia nggak mau dicat, nggak mau diapa-apain. Ya udah biarin orisinil aja begini kata dia, sayang. Diapa-apain juga dia nggak mau diapa-apain Om. Kalau gue pribadi nih Om, selain ganti velg, apa yang kira-kira bakal gue lakuin Om? Nah, ada sedikit ambigu dan juga kegalauan di hati gua. Gua pengen upgrade mobil ini ke 2012 yang model ada lampu proyektor di sini kan. Pakai lampu ATPM high spec, keren juga ya. Ah, tapi seiring berjalannya waktu gua ngelihat makin ke sini setelah keluar Land Cruiser 300 seperti di belakang di depan gue ini, ngelihat tampilan lugu begini tuh juga bagus. Sayang gitu loh untuk dilewatkan, untuk dijadikan upgrade ke facelift ke 2012. Walaupun sebenarnya di upgrade-nya juga menggunakan bahan-bahan original gitu. Tanpa power backdoor, tanpa apapun. Jadi pada saat 2008 Land Cruiser 200 debut di Indonesia, ini menjadi barang rebutan para orang kaya. Jadi kalau misalnya kita cerita, orang-orang yang rata-rata tinggal di Pondok Indah, yang rumahnya 500 meter ke atas, ini udah sebagai kijang Om pada tahun 2008. Orang berbondong-bondong membeli Innova diesel di menengah atau menengah ke atas Om. Orang yang top levelnya ya, yang mungkin pabriknya zaman tahun 2008, kalau sekali
PHK bisa 100-200 orang gitu ya kan. Udah biasa John beli ginian John. Atau Tuan Takur yang memang punya tanah banyak ya kan. Iya John. Datang ke dealer tuh Om, ya kan? Entah itu yang ada di Pecenongan, yang ada di Jalan Panjang, atau di Cideng ya kan. Celananya di sini nih John, Om itu tuh ya kan. Ya kan? Bijinya lepit satu tuh ya kan. Ya, celana bahan itu Om, celana bahan orang kaya Om. Terus kemeja polo yang kancingnya dibuka 2. Ada bolpen 1, koran Kompas John. Anjay. Syong, Pernah lihat tuh. ada mobil apa Syong? Ya, ini kok baru masuk, datang dari Jepang kok ya kak. Berapa duit? Ah, udahlah, lu ambil ini aja, kalau nggak Alphard ya kak. Pada saat 2008 mobil ini datang ke Indonesia, ini datang berbarengan sama Alphard ANH 20. Jadi itu adalah suatu revolusioner, mobil-mobil CBU datang ke Indonesia. Dua-duanya datang barengan Om. Itu orang tuh dipaksa untuk belanja untuk menjadi orang yang konsumtif tuh Om. Makanya kalau kita lihat zaman 2008 tuh diesel itu orang nggak peduli mau diesel mau bensin, yang penting apa Om? Gue punya LC, gue punya LC John, ya kan? Nah, ini sama juga beli ini 2007, ini 2007, ini 2008, beda 1 tahun. Orang bilang dulu bodoh lu beli ini, ya kan? Tapi begitu sekarang, bos. 2008, 2007, jauh bos harganya bos. Oh, I see. Paham? Paham. Paham analoginya? Ini diesel John, ya kan? Harganya jauh lebih tinggi. Bener gak? Sama ini bensin. Karena apa? Last edition John. Begitu pula Land Cruiser 200 2021 nanti. Itu bakal menjadi harga yang cukup mahal gitu. Oke? Tapi jangan berkecil hati John. Kalau lo bisa beli yang 2008 dengan kondisi begini, lo nolak Om? Enggak. Enggak John. Enggak John. Lu lihat nih. Ini kalau misalkan lu anak-anak yang skena gitu kan, lu pakai kaca film bening, tapi kayaknya gua rasa jarang ada orang pakai Land Cruiser kaca bening ya. Kecuali mungkin itu 80 atau FJ40 ya. Kalau udah kayak gini nih biasanya komandan-komandan kita ya kan. Cuman banyak komandan kita lagi nggak pada belanja LC John. Hah? Lagi pada ini John, sibuk John. LC 200 2008 tidak banyak pilihan, dan pada saat itu pun ATPM, agen tunggal pemegang merek atau Toyota Astra Motor pun ada masukin juga 200 diesel Om, dengan spek yang kurang lebih sama. Tapi itu kalau gua nggak salah ingat hanya spot order, atau kadang-kadang gini, misalkan lu langganan Toyota nih, lu kenal orang dalam petinggi, lu bisa telepon, Om gua mau pesan 200 ATPM 2008, bisa Om. Diesel ya, itu bisa. Tapi kalau gua ngelihat jarang banget. Kebanyakan itu biasanya 2008, breednya itu bensin non sunroof seperti ini. Lalu pada saat 2010 keluarlah yang 60 anniversary Om. Nah, 60 anniversary itu datang dengan spek ZX dan juga UK. ZX sendiri itu adalah jelmaan dari Land Cruiser bensin yang disempurnakan speknya. Power back door, sunroof, AHC, velg yang lebih besar, ring 20 bawaan dari pabrik. Lalu audio yang sudah menggunakan JBL. Apalagi Om ya? Oh, interiornya juga ada yang warna hitam, ada yang warna seperti ini. Masuk lagi UK spek. UK spek pada saat pertama kali keluar, wah orang senang banget pakai UK ya kan. Mesinnya halus, speknya kayak ZX. Tapi begitu sekarang, kenapa orang begitu dengar kata UK Om? Iya. 2 huruf John, dua kata John. Alamak najisnya. Karena apa John? Bukan gua ngeledek ya. Tapi Miara UK kalau lu bukan yang orang seneng gitu ya kan, atau lu ngerti sama mesinnya. Capek John. Ya lu abisin 1 PNT dah. Iya. Kalau mau bagus ya kan. Bener. Banyak yang cerita, oh Om di bawah cepet yau atau di bawah 100 juta bisa mobilnya bener ya kan. Standarisasinya beda-beda John, ya kan? Kita tahu ya banyak bengkel-bengkel yang maksudnya terkenal di dunia per-LC-an. Contoh, ya dulu gue pernah review di Cipinang. 1, ya kan? Ya, gue udah lama gak kontak juga. Yang kedua, Koiman, Autodyne. Ko-Anam, di mana? Di Pasar Lama, Tangerang. Banyak John yang ngerti LC John, ya kan? Jadi kalau lu tanya mereka, ya mereka nggak akan bisa jawab pasti gitu loh. Gue beli UK habis berapa? Nggak bisa, karena begitu mesin dibelah, banyak komponen-komponen yang harus diganti.
Jadi pertanyaannya kepada teman-teman pasti pada penasaran kan? Om Ben, harga LC UK menarik Om. Banyak yang mau jual murah, misalkan 700 juta atau kadang-kadang even mungkin kalau orang sudah desperate, lo bisa dapat di harga 600 juta atau 500 juta. Worth it enggak? Worth it kalau lo punya bengkel yang bagus dan juga lo bisa build mesinnya jadi enak lagi Om. Iya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, begitu lo beli, ya udah kalau mesinnya udah lo rapihin semua dan lo dapat mobil yang interiornya bagus, ya udah lo pakai terus aja Om. Iya kan? Anggap aja itu bener Om. 700 juta, misalkan lo beli mobil gope, lo ngerapin mesin pego deh ya kan, udah rapi semuanya, interior dapat yang bagus, pakai John. Enak. Bensin sama diesel enak mana? Enak diesel John. Bener. Tapi kalau misalkan lo apple to apple sama bensin sama UK, lo beli harga yang mahal, mendingan lo beli bensin. Ya nggak John? Oke John, jadi kesimpulannya ketika lu punya duit lebih itu lu adalah seorang multimilioner lah ya Om ya. Kayak misalkan lo nyari duit setiap bulannya lo tuh masih dapat duit lebih 100 juta ya kan, lu bisa mainin koleksi. Karena biasanya kalau orang kaya bukan nggak bisa beli karena nggak punya duit Om. Tapi alokasiin dana gimana nih buat tambah mainan. Karena kalau orang kaya itu biasanya sangat konservatif sekali sama uang mereka. Mereka maunya uang tuh kerja buat mereka kan. Tapi balik lagi John, uang lu udah bisa kerja buat lu. Tapi kalau lu besok mati, lu penasaran dong punya LC, bener gak? Yeah. Nah kayak no. Dia juga penasaran punya LC, punya duit tuh John. Yeah. Cuman nggak mau beli John, ya kan? Tapi masih lama itu. Punya duitnya John, bukan nggak punya John. Iya, cuman dia nggak berani buat beli gitu ya kan. Jadi percuma. Ya kan, kita cerita dari dia masuk punya duit sampai sekarang duitnya nggak punya John. Ntar duitnya dimakan kutu John, ya kan? Oke, kita bicara Land Cruiser 200. Beli ATPM atau beli bensin? Jawabannya ada pada diri Anda, ya kan? Kalau lu punya budget, ya lu beli yang ATPM, bener gak Om? Tapi kalau lu senang warnanya, senang kondisinya, lu pakai juga jarang-jarang, beli bensin juga no worries kok, nggak ada problem. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman tinggal tentuin aja. Kayak contoh misalkan, lu beli Land Cruiser 100, Om Ben, gue baru pengen coba-coba nih, toh gue juga pakai mobil itu jarang-jarang. Kayak misalkan lu sebulan keluarin LC cuma 2 atau 3 kali, ya kan? Ya udah lu beli Land Cruiser Cygnus yang tahun 2000 awal. Itu 200 sampai 275 juta ada John, ya kan? Kondangan sih. Waduh. Tapi lagi-lagi Om, gini, kita bicara sebuah Land Cruiser. Kalau basicnya udah jelek, Ken, LC kalau udah jelek, lu taruh duit 200 juta tetap jelek gak? Jelek. LC 45 tahun John. Nah, jelek John ya. Ibarat kata John ya. Bisa lagi ya. Wanita malam nih John ya. Ya, lu mau dandanin lu suntik kiri, suntik kanan. Lu pernah lihat lah ya bini-bini orang kaya yang suntiknya. Lu mau masuk duit 500 juta, mukanya tetap jelek John, ya kan? Nah, begitu pula LC. Kilometer 300.000, tapi lempeng, nggak pernah dicat, ya kan? Mobilnya selalu servis rutin. Auranya beda John. Kalau kata Kenny apa? Lugu John, ya. Oke, jadi kalau lu punya LC atau lu pengen meminang sebuah Land Cruiser, belajar dulu. Jangan sampai apa? Lu beli kejeblok, akhirnya apa? Lu jadi bulan-bulanan orang John. Bener gak? Bulan-bulanan orang, ya kan? ATM-nya bengkel, ya kan? Ya kan? ATM bengkel lu tahu kan maksudnya John? Iya, bentar-bentar. Iya. Aduh Pak, maaf Pak, ya kan? Mau nggak lo jadi ATM bengkel John? Enggak. Hah? Najis. Bukannya anjing. Jadi ATM bengkel ya kan. Lu jadi bulan-bulanan. Ya komandan gua beli LC-nya jelek gitu ya kan. Aduh nangis bos. Oke John. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah memilih LC. Karena seperti halnya Ladies Companion, LC tugasnya buat apa Om? Buat menghibur. Nemenin, menghibur, ya kan? Membuat Anda nyaman, oke? Terima kasih semuanya, bye-bye. Look back, just two hearts off track.